teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Melihat Lindong akhirnya setuju, senyum kepuasan muncul di wajah Lin Fang. Mengingat kemampuan Lindong, dengan dia dan Lin Langtian, klan Lin pasti akan bisa mendapatkan hasil yang sangat baik. Pemimpin klan, bisakah Anda menjelaskan tentang apa sebenarnya Perang 100 Empire? Tanya Lindong menatap Lin Fan. Perang 100 kerajaan, seperti namanya, adalah pertempuran di antara ratusan kerajaan. Lin Fan menganggukkan kepala, dia kemudian tertawa. Lindong, apakah Anda tahu wilayah dan kerajaan-kerajaan lain di luar Kekaisaran Yan Agung? Tanya Lin Fan. Saya tidak yakin. Lindong tersenyum pahit. Meskipun dia belajar banyak hal dalam 2 tahun terakhir, dia hanya tahu ada kerajaan lain di luar Kekaisaran Yan Agung. Tidak lebih. Apa yang ada di luar kekaisaran ini terlalu asing dan jauh baginya. Tanah tempat kita berada disebut wilayah Suan. Wilayah Suan dibagi menjadi 4 benua: timur, barat, selatan, dan utara. Kekaisaran Yan besar kita terletak di benua timur Suan, ucap Lin Fan menjelaskan dengan santai. Sementara untuk 3 benua yang tersisa, saya juga memiliki pengetahuan terbatas tentang mereka. Bahkan hanya benua timur Suan saja, seorang praktisi nirvana mengalami kesulitan terbang di atas wilayahnya yang sangat luas. Ada kerajaan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan naik turunnya kerajaan terjadi hampir setiap hari. Di antara kekaisaran ini, Kekaisaran Yan Agung adalah seperti salah satu dari banyaknya bintang di langit yang luas. Meskipun ini disebut Perang 100 Empire, jumlah kerajaan yang berpartisipasi melebihi ratusan. Ini dianggap sebagai turnamen kelas 1 yang mirip dengan perang. Mereka yang berpartisipasi dalam perang ini adalah pejuang yang luar biasa. Mereka adalah individu berbakat dari setiap kekaisaran. Jika kita berbicara tentang kekuatan Kekaisaran Yan Agung, kita tidak memiliki tempat di benua timur Suan ini. Semakin kuat kekaisaran, semakin besar jumlah peserta yang bisa disertakan. Bahkan, pernah ada kekaisaran dengan jumlah beberapa ratus peserta. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong menghirup udara dingin. The Great Yan Empire hanya diizinkan mengirimkan 5 peserta, sementara kerajaan itu memiliki hingga beberapa ratus peserta. Seberapa menakutkan kekuatan mereka? Lalu, siapa yang mengatur Perang 100 Empire? Sasaran apa yang ingin dicapai? Ucap Lindong mengajukan pertanyaan yang paling penting. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Lin Fan menganggukkan kepala kagum dan menatap ke atas langit di luar aula. Lindong, jangan berpikir semua kekaisaran ini berada di bawah kendali keluarga kerajaan. Sejujurnya mereka tidak signifikan. Itu karena di benua Suan Timur, penguasa sejati adalah sekte-sekte yang sangat kuat. Sekte inilah yang mengendalikan banyak kerajaan dan merupakan penguasa sejati dari benua Suan Timur, ucap Lin Fan. Tangan Lindong sedikit gemetar dengan rasa takut ekstrim di dalam matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa penguasa dari benua timur adalah sekte super. Perang 100 Empire diatur oleh sekte super? Tanya Lindong. Ya, Lin Fan mengangguk. Dia kemudian melanjutkan. Mereka sekte super ingin merekrut darah baru. Namun bukan orang biasa-biasa saja yang bisa masuk ke organisasi kuat semacam itu. Oleh karena itu, melalui Perang 100 Empire, jika kamu dapat menonjol dari yang lain, maka mungkin kamu akan memenuhi syarat untuk memasuki sekte super itu. Jika itu terjadi, seluruh Kekaisaran Yan Agung akan dilindungi, dan kerajaan-kerajaan di sekitarnya yang mengawasi Kekaisaran Yan Agung tidak akan berani bertindak terhadap kekaisaran kita. Satu orang yang berhasil sudah cukup untuk melindungi seluruh kekaisaran? Ucap Lindong merasa ragu dan mempertanyakan. Jika kamu bisa mencapai sekte super, setidaknya kamu sudah mencapai panggung nirvana saat itu. Dengan melangkah lebih jauh, kamu bahkan dapat menghapus seluruh kerajaan dengan 1 tangan. Apalagi untuk melindungi kekaisaran. Tidak akan ada keberatan bahkan jika kamu menjadi kaisar kekaisaran tersebut, ucap Lin Fan tertawa kecil. Selain itu, jika Anda dapat masuk ke sekte super, klan Lin akan dihargai dengan mewah. Apakah Anda tahu mengapa klan Lin mampu mempertahankan umur di Kekaisaran Yan Agung dan memiliki sumber daya yang berlimpah pada saat yang sama? Itu karena 200 tahun yang lalu, salah satu leluhur klan Lin telah berhasil menonjol dalam Perang 100 Kekaisaran. Pada akhirnya, dia diterima di salah satu sekte super dan imbalan yang diberikan kepada klan Lin telah membuat kami besar di Kekaisaran Yan besar selama 200 tahun. Alasan mengapa klan Lin dapat kedudukan tinggi di Great Yan Empire adalah karena hadiah yang diberikan ketika leluhur diterima menjadi sekte super. Bagaimana mengerikannya sekte super itu? Sayangnya, sejak leluhur terakhir, belum ada anggota dari keluarga klan Lin yang bisa membawa kita pada kemuliaan khusus seperti itu. Meskipun kita selalu berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran, hasilnya tidak memuaskan.
Kali ini, kami berharap bahwa akan ada beberapa keberhasilan, ucap Lin Fan menghela nafas. Lindong tercengang, dia tidak berharap dunia di luar Kekaisaran Yan Agung akan sangat menarik. Dia memang bodoh dan kurang informasi di masa lalu. Mungkinkah Ling Qingsu adalah anggota dari sekte super ini? Tidak heran, bahkan bakat seperti Lin Langtian tidak dapat menarik perhatiannya. Ternyata identitasnya sangat menakutkan. Tidak mengherankan pada saat itu, ketika Ling Qingsu mengatakan tentang perang Hundred Empire, Ling Qingsu memberinya tatapan absurd. Ternyata tingkat kesulitannya sangat mengintimidasi. Menurut apa yang dikatakan Lin Fang, Lindong harus terlebih dahulu memenangkan pertempuran bibit unggul sebelum maju untuk Hundred Empire War. Selain itu, akan ada orang-orang berbakat dari berbagai kerajaan yang berpartisipasi dalam perang 100 kerajaan. Akan ada begitu banyak bakat, begitu banyak sehingga mereka bahkan tidak dianggap istimewa atau berharga lagi. Itu karena semua orang adalah talenta terbaik di kerajaan mereka masing-masing. Ini adalah pertempuran untuk memilih yang terbaik dari semua bakat terbaik di benua Suan Timur. Orang tua baju katun Rami yang kulihat terakhir kali mengatakan dia berasal dari Istana 9 Surga Kesucian Tertinggi. Jika saya tidak salah, itu pasti salah satu sekte super di benua timur, gumam Lindong mengenang pertemuannya itu. Masih terlalu dini untuk membahas tentang perang Hundred Empire sekarang. Kami akan memberi Anda informasi mendetail tentang perang Hundred Empire atau perang 100 kerajaan setelah Anda berhasil melewati pertempuran bibit unggul, ucap Lin Fan tersenyum sambil menyeruput tehnya yang menyegarkan dan melihat Lindong yang masih mencerna informasi mengejutkan. Lindong mengangguk sedikit. Sekarang dia harus fokus pada acara pertama, pertempuran bibit unggul, bukannya perang Hundred Empire atau perang 100 kerajaan. Di dalam Kekaisaran Yan besar, selain dari 4 klan besar dan keluarga kerajaan, ada sekte kuat yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran bibit unggul. Sekte ini sekuat 4 klan besar. Di antara sekte-sekte ini, beberapa leluhur mereka telah berhasil menonjolkan diri dalam perang Hundred Empire, ucap Lin Fan menjelaskan. Lindong mengangguk. Tentu saja, dia tahu bahwa pertempuran bibit unggul bukanlah pertempuran biasa. Lawannya adalah bakat terbaik dari generasi muda di Kekaisaran Yan besar. Di antara mereka, ada banyak individu dengan kekuatan yang sebanding dengan Lin Langtian. Saya mendengar bahwa Anda telah mengalahkan Wang Yan dari klan Wang di Provinsi Great Desolate saat itu kan? Ucap Lin Fan bertanya-tanya, seolah dia telah memikirkan sesuatu. Ya, ada dendam di antara kami. Jadi saya menyelesaikannya. Ada apa? Jangan bilang sama seperti Lin Langtian. Pemimpin klan ingin aku meminta maaf kepada mereka? Ucap Lindong menyeringai. Klan Lin tidak takut pada klan Wang. Kita tidak perlu meminta maaf, ucap Lin Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia kemudian melanjutkan, namun karena Anda telah memberi Wang Yan pelajaran sebelumnya, akan ada satu orang lagi yang harus diwaspadai dalam pertempuran ini. Siapa itu? Ucap Lindong tercengang. Dia adalah kakak laki-laki Wang Yan, Wang Song, yang merupakan bakat terbaik klan Wang. 2 tahun yang lalu, dia telah mendengar nama ini dari Ling Keer dan rekan-rekannya. Kabarnya bahkan Ling Langtian kesulitan berurusan dengannya. Wang Song bukan individu biasa. Setelah bertahun-tahun pelatihan intensif, kekuatannya meningkat secara dramatis dan dia dapat dianggap sebagai lawan yang tangguh di turnamen ini. Selain itu, dia sangat protektif terhadap anggota keluarganya dan karena kamu telah mempermalukan saudaranya di Provinsi Great Desolate, dia pasti akan membuat masalah denganmu. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati, ucap Lin Fan mengingatkan. Baik, ucap Lindong mengangguk dan mengingat nama ini. Meskipun dia tidak ingin menimbulkan masalah, jika orang lain berusaha membuat masalah dengannya, dia tidak akan ragu untuk membalas. Masih ada 1 bulan tersisa sebelum pertempuran bibit unggul. Gunakan waktu ini untuk berlatih. Selanjutnya, karena Anda adalah juara klan, kami akan memperlakukan Anda dengan baik. Besok Anda akan mengunjungi klan dan melihat apakah Anda bisa mendapatkan soul treasure atau harta jiwa untuk mendukungmu, ucap Lin Fan tersenyum. Lindong mengangguk lagi. Setelah membahas banyak hal, Lindong tidak tertarik untuk tinggal lebih lama lagi. Dia meminta untuk segera meninggalkan ruangan pertemuan pada Lin Fan. Pemimpin klan, apakah menurut Anda Lindong dapat berhasil melewati pertempuran bibit unggul? Lagi pula, lawan-lawannya bukan individu biasa-biasa saja, ucap Linmu berbisik. Lin Fan menyeringai dan meletakkan cangkir teh di tangannya. Dia kemudian berkata, Lindong bisa sejauh ini dengan sumber daya terbatas di keluarga cabangnya. Lindong jelas bukan individu biasa-biasa saja. Keesokan harinya, Lindong sudah menyelesaikan pelatihannya. Hari ini, dia akan mengunjungi klan Trofi. Pasti akan ada banyak artefak mistik dalam klan. Selain itu, dia tidak memiliki soul treasure sekarang. Oleh karena itu, dengan kesempatan ini, dia berharap mendapatkannya. Lindong berjalan keluar dari halaman yang tenang dan mengikuti jalan ke tempat dia seharusnya bertemu Elder Linmu. Dalam perjalanan ke sana, dia telah bertemu banyak anggota klan Lin. Namun, setelah melihatnya, kebanyakan orang menghindar dan memberi jalan baginya.
Namun Lindong tidak terlalu memperhatikan tatapan ini. Berbelok ke kanan di depan jalan yang sedang dia tuju, ada lapangan latihan mulai terlihat. Lapangan pelatihan adalah tempat para anggota klan Lin berlatih setiap hari. Meskipun masih pagi, sudah ada beberapa anak laki-laki dan perempuan muda yang berlatih di sana. Kemunculan tiba-tiba Lindong menyebabkan seluruh lapangan menjadi tenang. Pertarungan epik yang terjadi kemarin harus menyingkirkan keangkuhan anggota klan secara menyeluruh. Akhirnya, dia mengikuti jalan menuju pavilion batu sebelum dia melihat bahwa Lin Mu sudah menunggu di sana. Segera dia tersenyum meminta maaf, namun Lin Mu hanya tertawa. Ayo ikuti saya, klan trofi adalah area terbatas di klan Lin. Hanya laki-laki yang telah memberikan jasa kepada klan Lin yang memenuhi syarat untuk memasukinya dan mencari harta yang mereka inginkan. Di dalam klan, ada banyak artefak mistik yang diwariskan oleh sekte super itu ketika leluhur mereka tampil spektakuler dalam perang Hundred Empire. Tentu saja ada juga beberapa harta jiwa bumi kuat yang memiliki kemampuan spiritual. Apakah Anda bisa mendapatkannya atau tidak, tergantung pada takdir Anda, ucap Lin Mu sambil berjalan. Hari ini, Lin Langtian akan pergi ke retreat dan berlatih. Jika saya tidak salah, dia akan mencoba menerobos panggung manifestasi lanjut. Mengingat posisinya, tidak akan sulit untuk membuat terobosan ini. Ketika saat itu tiba, kekuatannya akan sekali lagi meningkat secara dramatis, ucap Lin Mu dengan nada tiba-tiba berubah dan berkata dengan dingin. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Lindong memperlambat langkahnya dan mengangguk sedikit. Jika kekuatan Lin Langtian meningkat, ini akan menjadi berita buruk baginya. Saat ini, keduanya sama-sama sebanding. Oleh karena itu, jika Lin Langtian meningkatkan kekuatannya, itu akan menimbulkan masalah bagi Lindong. Dari apa yang saya rasakan dalam aura Anda, tingkat kultivasi Anda berada di setengah langkah ke manifestasi. Perjalanan ke klan trofi adalah kesempatan bagus untuk Anda. Apakah Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini dan menggunakannya untuk mencapai tahap manifestasi? Semua tergantung pada kemampuan Anda sendiri, ucap Lin Mu tertawa. Terima kasih atas pengingatnya, Elder Lin Mu, ucap Lindong tersenyum. Dia bisa merasakan dorongan dalam kata-kata Lin Mu. Setelah melihat respon Lindong, Lin Mu mengangguk sedikit. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, ia mempercepat langkahnya dan memimpin Lindong. Setelah kira-kira setengah jam, mereka akhirnya tiba di dalam tempat suci dari klan itu. Klan trofi terletak di dekat bagian dalam klan. Ada tebing terjal, dan langkah kaki Lindong dan Lin Mu berhenti tepat di bawah tebing. Mengelilingi tebing adalah pavilion yang elegan, tersembunyi di antara tanaman yang subur dan hijau, samar-samar terlihat, dipenuhi dengan ketenangan. Lindong bisa merasakan kehadiran kuat dari banyak pejuang klan Lin yang kuat di bawah ketenangan ini. Mengingat keamanan yang begitu ketat, tidak heran itu adalah area terlarang dari klan Lin. Tepat di depan Lindong, ada pintu batu raksasa yang diukir di dinding tebing. Ada gelombang samar energi yang memancar dari atas pintu batu. Saat ini ada beberapa orang tua berdiri di luar pintu. Orang yang memimpin para sesepuh itu secara tak terduga adalah tetua berjubah hitam yang sebelumnya mengungkapkan niat membunuhnya terhadap Lindong. Ini Elder Lin Si, yang juga orang yang bertanggung jawab atas klan, ucap Lin Mu kepada Lindong. Kemudian dia melihat tetua berjubah hitam dan meminta, tolong buka pintu. Setelah mendengar kata-katanya, wajah tetua berjubah hitam suram. Namun dia tidak punya pilihan selain melambaikan tangannya di bawah perintah Lin Mu atas instruksi kepala klan. Tiba-tiba pintu bergetar dan celah mulai terlihat perlahan. Gelombang energi yang menakutkan melonjak keluar dari celah. Anda tidak boleh tinggal di dalam lebih dari 1 bulan. Kalau tidak, Anda harus membayar konsekuensinya. Juga, ketika Anda pergi, Anda hanya diizinkan untuk membawa 1 harta saja. Jika tidak, semua harta yang telah Anda peroleh, termasuk semua yang milik Anda akan disita, ucap Elder berjubah hitam yang bernama Lin Si, memandang Lindong dengan jijik dan menjelaskan. Lindong melirik pada orang tua itu. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Lin Mu dengan senyum dan berjalan pergi, melewati Lin Si dengan acuh. Dengan langkah kaki yang stabil, dia berjalan langsung melalui celah di pintu batu. Tindakan Lindong menjengkelkan Lin Si yang suram. Saat yang terakhir menyipitkan matanya, aura yang menakutkan menerpa. Tutup pintu klan, ucap Lin Si berteriak dingin ketika Lindong sudah masuk ke dalam klan trofi. Lin Si, meskipun Anda bertanggung jawab atas klan trofi, Anda sebaiknya jangan coba-coba menyabotasinya. Jika tidak, jika ada yang salah, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, ucap Lin Mu memelototi Lin Si dan mengatakan dengan nada peringatan. Jangan khawatir, ucap Lin Si. Segera dia memimpin para tetua ke tingkat atas pavilion terdekat dan menatap ketat pada klan trofi dengan keakuratan. Saat ia menyaksikan Lin Si dan rekan-rekannya pergi ke pavilion untuk memantau Lindong, dia tinggal di sana sejenak sebelum berbalik dan meninggalkan tempat itu. Di tingkat atas pavilion, seringai menyilaukan melintas di wajah Lin Si saat dia menatap sosok Lin Mu yang menjauh. Dia kemudian menoleh dan bertanya, "Sudahkah Anda melakukan apa yang saya katakan untuk Anda lakukan?" ucap Lin Si. "Itu telah diselesaikan."
Jika Lindong ingin menemukan harta yang sangat indah, dia harus melakukan perjalanan ke kedalaman klan Trophy. Banyak jebakan ditempatkan di sana. Selama dia melangkah ke sana, kita bisa mengendalikan formasi kegelapan dan diam-diam membunuhnya. Ketika saat itu tiba, kita akan mengatakan bahwa pria itu terlalu serakah untuk mendapatkan artefak mistik. Ia mencoba untuk memecah formasi dengan kekuatan kasar yang menyebabkan dia kehilangan nyawa pada akhirnya. Rencana ini tanpa celah. Bahkan jika pemimpin klan itu curiga, dia tidak akan menemukan bukti apapun, ucap seorang tetua berwajah pucat putih mengejek. Setelah mendengar apa yang dikatakan, senyum puas muncul di wajah muram Lindsay. Dia menatap pintu klan Trophy dengan niat membunuh yang mengerikan di matanya. Seekor gumpalan yang berasal dari keluarga cabang berani berpikir tentang mendapatkan tempat di dalam klan? Bagaimana bisa semudah itu? Gumam Lindsay. Ketika Lindong melangkah melewati pintu batu, sinar intens bersinar langsung di wajahnya. Matanya menyipit. Setelah beberapa saat, ketika dia mulai beradaptasi dengan cahaya terang itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling area tersebut. Ada gua yang sangat besar tepat di depan Lindong. Gua itu diselimuti cahaya. Beberapa ratus kaki di atas gua, ada beberapa lubang kecil di mana sinar matahari menerobos masuk. Gua itu sangat luas dan panjang. Ketika Lindong mencoba untuk menatap jauh ke dalam gua, dia bahkan tidak bisa melihat ujungnya. Dia mengusap telapak tangannya di seberang ruang di depannya. Tak lama, ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia bisa merasakan kekuatan Yuan di sini jauh lebih kuat daripada di luar. Mungkinkah ini adalah harta karun dalam klan Trophy? Ucap Lindong melihat kanopi cahaya di sekelilingnya. Di dalam cahaya itu, ada gugus cahaya dan setiap klaster membungkus sebuah soul treasure. Bahkan kualitas yang terbaik dari harta ini hanya di atas rata-rata. Mengingat status Lindong saat ini, harta ini tidak banyak memikatnya. Gelombang energi dari harta berada di kedalaman klan. Little Martin tiba-tiba muncul dalam sekejap di bahu Lindong. Dia melihat kedalaman klan dan tertawa dengan aneh. Namun, di dalam kedalaman klan, aku bisa merasakan fluktuasi energi aneh. Untuk mendapatkan harta itu, saya khawatir kamu harus lebih berhati-hati. Saya terus merasakan kebodohan dari orang-orang tua di luar tadi. Mereka tidak akan membiarkan kamu memperoleh harta di sini dengan mudah, ucap Little Martin. Lindong tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, dia tahu bahwa Lindsay tidak akan membiarkannya memperoleh harta dengan mudah. Jika tidak, Lin Langtian pasti akan meningkatkan tekanan pada mereka. Aku tidak peduli dengan orang tua itu. Jika dia benar-benar menyabotaseku, kita akan mengatasinya ketika momen yang tepat tiba. Tanpa ragu-ragu, Lindong mengambil langkahnya dan berjalan menuju kedalaman klan Trophy. Mengandalkan energi mentalnya yang luar biasa, dia bisa merasakan gelombang energi kemampuan spiritual yang datang dari kedalaman. Itu mungkin adalah harta jiwa bumi yang dia idam-idamkan. Saat ini, tidak mungkin dia kembali dengan tangan kosong. Jika orang tua itu benar-benar berencana jahat padanya, Lindong jelas memiliki kemampuan untuk mengajari orang tua itu sebuah pelajaran. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys.